begitu kita nantikan Mas. persenan-persenan selanjutnya untuk Valdegard bisa ngangkat dari segi performa tim RRQ, karena kita tahu RRQ di 2 hari ini Asa bersama Nirpeko menjadi 2 pilar penting, karena Asa bersama Nirpeko bahu-membahu membuat RRQ sampai late game, tapi hanya 2 pemain saja yang baru kelihatan. Gue malah nggak melihat aksi mereka seperti di Liga sih. Kayak ada pola permainan yang sedikit berbeda, dan RRQ ini kan pernah ya lolos juga ke PMPL SEA Spring tahun lalu. Exactly the same 1 tahun lalu. Tapi kalau di tahun lalu mereka peringkat ketiga. Nah itu sempat ada beberapa up and downs yang terjadi, namun memang untuk di hari terakhirnya ada beberapa potongan-potongan juga yang dilancarkan menuju ke arah RRQ, itu yang membuat mereka ada di peringkat ketiga. Nah tapi ini mereka masih di peringkat ke-12, jadi perlu ada banyak sekali effort. Sama halnya juga dengan mungkin Persija EVOS, yang dimana gue belum melihat pola permainan mereka seperti di hari pertama. Hari pertama ngamuknya gila-gilaan banget sih. Tapi diam-diam kalau kita perhatikan di klasemen sementara, saat ini peringkat kedua Thailand, peringkat ke-5 sampai 7 udah Thailand lagi, Cicil. iya. Sehingga mereka sudah mepet lagi untuk menuju ke slot PMWI. Nggak cuma slot juara, tapi slot PMWI juga saat ini bisa diraih oleh Thailand kalau keadaannya kayak gini terus. Sehingga memang permainan Thailand ini di luar saklar. Di luar Naila. Di luar saklar dan juga di luar nastar. Karena mau lebaran. Udah buka juga. Udah buka juga, jadi nggak di apa-apa. luar nastar ya. Saya juga nggak habis fikri sih memang. Habis Fikri memang. Ada apa dengan Naila ya? Jadi kita harapkan semoga bisa diredam lah. Memang kalau untuk membuat Thailand turu tuh susah, Cijel. Kita tahu bersama, tapi meredam mereka kayaknya masih bisa. Untuk yang penting nggak meledak-ledak banget lah. Jangan kayak ini turnamen punya nenek sendiri lah. Tolong lah yuk. Ini turnamen bareng-bareng nih. Jangan mentang-mentang lu jago kayak lu punya ini turnamen gitu. Bagi-bagi loh. Tapi Gitu maksud gua. masalahnya gimana ya kalau kita ngomongin dari Thailand, ini tuh kayak mereka tuh kayak bawa dukun gitu. Asli gue gak ngerti. Dari Klenik. Iya, makanya kita tuh kayak melihat pola permainannya tuh sama terus loh, Sanskuy. Kayak lu ngomongin PMPL tahun lalu, PMPL saya ya, kita ngomongin dari sejak Infinity berjaya. Ya. Awalnya dimulai tuh dari Infinity doang. Ya. Nah masuk ke season fall, lah kok ini yang lain ikut-ikutan. Kayak mungkin Vampire tiba-tiba udah bangkit lagi gitu kan. Terus juga kayak ada Hale Esports, pendatang baru. Terus juga ada Time Entertainment yang pemainnya mungkin udah dipecah sekarang ke VS Clan. Jadi pemain-pemain Thailand ini dari segi individualnya aja tuh udah bagus banget. Gue gak ngerti mereka makan apa ya. Ya memang dari belakang layarnya ini yang kayaknya perlu kita intip sedikit. Ini kita udah kayak Plankton yang mau ngambil resep rahasianya Tuan Crab ya. Benar, kita tuh harus cari tahu jurus rahasia apa yang diterapkan mungkin oleh manajemennya untuk membuat player-playernya itu mentalnya jadi banget. Mungkin porsi latihannya yang perlu kita contoh, Cijel. Bisa jadi porsi latihan kah, atau mungkin pola hidup, pola pikir, pola baju nggak ada sih. Nggak, karena kalau kita lihat nampaknya polanya beda-beda. Dari bajunya Vestland ini ada pola merah di kanan kirinya, tapi kalau kita berpindah ke Back in Time, polanya tuh warna pink. Gitu. Mengandung unsur kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Voin juga sama, kalau kita ngomongin bajunya mengandung unsur kemerah-merahan tuh. Kayak ada oren-orennya dikit kan. Merah sama oranye beda ya kebetulan ya. Lah, oren itu hasil dari merah dicampur kuning. Oh gitu. Tapi ada kemerah-merahan kan? Pemain Vestland ya, Siapa? Ongseng. Oren. Capek banget di kong serangkang. Gue kong serangkang. Tolong ya, mohon maaf ya barusan ya. Ya udah lanjut. Tadi bilangnya nggak serius nih, kita harus serius. Box saat ini datang menuju ke area yang salah karena ternyata bukan Box yang datang. Ini adalah Hale berhadapan dengan tim Xavier. Tapi Xavier kita tahu mereka adalah penguasa Pochinki. Selalu mereka yang menguasai area ini. Mereka mampu melakukan defensif dengan baik. Tapi Geekslate pun tak mau ketinggalan. Mereka berada di area sekitaran Pochinki sehingga ada satu knockdown yang dihasilkan Geekslate menuju ke arah Hale. 3 tim terpantau berada di sekitaran dari minimapnya, tapi ada satu granat masuk. Connect menuju ke arah si Sky Only. Bahkan ada tappingan maut dari bagian kejauhan juga. Stuxnet ikut campur antara urusan rumah tangga yang sudah dibangun oleh The Xavier dengan Hale Esports. Satu persatu player-player dari Hale dibungkam. Tinggal 2 saja. The Xavier, abang-abangan Pochinki lama, kayaknya pengen mengambil alih lagi kontrak atau surat tanah yang mereka pernah miliki. Karena kan sekarang mereka kegeser sama Back in Time kan. Ya, untuk rumahnya. Dan kita harapkan yang menang di sini adalah Xavier. Karena semenang-menangnya Xavier mereka tetap ada di 15. Tapi kalau yang menang Hale justru berbahaya untuk Boom. Karena Hale saat ini sudah mepetin Boom Esport di klasemen sementara. Kita harapkan Xavier mampu membangun sebuah defensif kuat di area mereka berada, yaitu di Pochinki. Walaupun memang
Tidak baik untuk Hale berada di tempat ini. Depan ada si Xavier, belakang mereka ada Geekslet yang bisa nembak sewaktu-waktu. Dan posisi dari Hell Esports pernah kejadian di Liga juga. Mereka pernah mengambil gorong-gorong tersebut. Tapi bedanya adalah kali ini mereka hanya tersisa 2 player saja. Dan mereka sudah berhasil untuk mengambil bagian bawahnya. Mereka nggak mau lagi mengkontes player-player dari The Xavier. Sejauh ini dari Hell terpisah. Mereka terpisah, tapi dengan adanya yang terpisah membuat sebuah angle shot terbuka dari seorang Getslow. Bahkan Getslow cukup berani untuk menantang depan dan belakang mereka. Bisa dibilang dari Getslow ini dia punya nyali besar ya. Dia berani buat nge-pick dengan posisi mereka yang bisa dibilang cukup tertekan di tempat tersebut. Ya, bukannya mereka nahan terlebih dahulu, bukannya mereka menunggu tim-tim lain datang, justru mereka yang mancing untuk melakukan tembakan terlebih dahulu. Justru mereka yang open war di area mereka berada di tempat yang tidak terlalu baik sebenarnya. Bisa diberikan banyak utility untuk membuat pemain-pemain Hill ini terbakar atau meledak. Dan saat ini tim yang datang dari area selatan yaitu Bigetron, mereka sudah menguasai selatan zona. Di dekat mereka ada Yudu Alliance. Lalu Void lebih dalam lagi mereka berada di area bukit-bukit atas Pochinki. Yap, sejauh ini beberapa checkpoint sudah diamankan juga oleh beberapa tim. Tapi nampaknya ada senjata yang membuat mobil dari Luyu meledak. Luyu ditinggalkan. 3 player bakal fokus dengan rotasi yang mereka inginkan. Morman dipantau di depan sana. Lagi naik motor. Ngeng, di tracking oleh seorang Dev. Berhasil didapatkan 1 player. Face Clan tumbang. Dan Sam9 mengamankan 1 rumah kecil. Ya, satu persatu pemain-pemain dari tim Thailand tidak maksimal di match yang ketiga hari ini. Ini adalah sebuah sinyal positif untuk tim Indonesia yang ada di peringkat 8, 10, 12 yaitu Bigetron, PJV dan juga RRQ. Karena Thailand yang terkikis ini ada di peringkat 5 dan juga peringkat ke-6 sehingga bisa dikejar harusnya. Ada di papan tengah ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi ngomongin Thailand, gue tetap agak resah ya dengan 2 tim ini. Karena ini adalah 2 tim yang selalu masuk dari top performance. Performers maksud gue. Hell sama Face Clan. Jadi kayak walaupun terkikis mereka tuh tetap bisa nge-defense, bisa sampai ke late game, bisa survive, bisa dibilang survival ability mereka tuh tinggi banget. Sementara kita bergeser juga kamera menuju ke arah rumah-rumah kecil yang bisa dibilang ini adalah rumah Peko ya. Karena sering banget diambil sama Nerpeko kalau misalkan mereka lagi looting di bagian school. PJF terpantau, mereka sudah split position, mereka sudah siap-siap juga untuk melakukan rotasi mereka. Karena dari zona, kita ngebahas zona itu menuju ke arah kota Pochinki, lalu ada di dekat dengan Bukit Kentang juga. Ya, dan bukit tersebut pastinya menjadi primadona, menjadi magnet dari semua tim untuk melakukan rotasi ke sana. Itulah titik yang ingin diambil oleh berbagai macam tim, salah satunya Void yang tadi sudah cukup dekat dengan area bukit tersebut. Kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Ini adalah tempat paling tinggi di area perkotaan Pochinki, yaitu area gereja Pochinki. Bisa mengambil keuntungan dari vision yang dimiliki oleh pemain-pemain Boom, tapi hati-hati, tempat tersebut juga diketahui pastinya atau diprediksi ada orang oleh tim-tim yang ada di perkotaan. Yap, karena di bagian perkotaan tadi terpantau ada 3 tim yang bertengger secara bersamaan. Dan untuk Geekslet sendiri kita melihat mereka ada di tengah-tengah. Ini rumah yang mereka ambil itu bisa dibilang hampir titik tengah dari zona ketiga ini. Dan semuanya stacking up di satu rumah yang sama, tidak ada split positioning yang mereka mainkan juga. Apalagi kita melihat juga ke arah bagian Vampire. Lagi-lagi pola permainan mereka selalu bermain di bagian pinggir. Jarang kita melihat Vampire ngambil di tengah, kecuali Irangel yang tadi. Bahkan ada sebuah tracking menuju ke arah satu pemain dari PJV berhasil tumbangkan di sana. Ada tracking selanjutnya, bahkan 2 ternyata kali ini menjadi korban. Red Face bersama Luxi, tak berdaya mereka berdua. Dipulangkan oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Sulit memang PJV yang datang dari area school saat ini menuju ke area circle. Menyisakan hanya Microboy saja kalau kita lihat dari segi rotasi pemain PJV. Siapa lagi yang tersisa? Hanya Microboy bener? Microboy ya, karena semuanya terpotong oleh RRQ. Kita melihat bagaimana positioning. Ternyata nggak cuma Microboy. Microboy ngebawa 1 pemain lain. Oh, Zuxi. di mobil? Iya. Berarti sisa 2 lah ya? Sisa 2. Oh iya, di kameranya. Oh, soalnya di mapnya cuma Ya, kelihatan 1. Makanya gua Microboy doang ini udah. Ternyata ada temennya Zuxi. Ya, dengan sebuah mobil Coupe RB, pas kan? Passengersnya cuma buat 2 orang kan? Jadi mereka maksimalkan mobil terakhir mereka, sebuah Coupe RB dibawa muter-muter dulu, mencari jalan masuk yang nyaman akan ada di bagian mana. Tadi gue melihat di bagian zona, itu sudah ada Yudu Alliance yang terus-menerus ke arah bagian selatan. Kalau misalkan PJV ke selatan terus, ada kemungkinan nanti PJV bakal bertemu dengan Yudu Alliance. Dan tadi juga di sekitaran arah jam 7, ada BTR, tapi ternyata malah RRQ yang harus bertemu dengan Alter Ego terlebih dahulu di bagian utara. Saat ini 1 rumah kecil, sendirian saja rumah tersebut diambil
oleh PJV. Bukanlah tempat yang cukup ideal sebenarnya. Untuk saat ini memang ini adalah yang paling ideal untuk PJV. Yang penting mereka nggak ketemu sama tim lain aja. Tapi untuk rotasi selanjutnya nggak terlalu ideal. Bukitnya udah diisi oleh beberapa tim soalnya. Ada Alter Ego dan ada Voin juga di sebelah kiri dari teman-teman RRQ ini. Lagi-lagi kita ngomongin dari 3 tim Indonesia yang bakal entry dari satu jalur yang sama. Tapi Alter Ego nampaknya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Mereka bakal langsung ngacir aja. Mereka bakal langsung meninggalkan beberapa tim yang ada di bagian atas. Dan ternyata kita melihat bagaimana derby Thailand terjadi di sini, saling bertumbangan satu sama lain. Vampire melawan Face Clan, satu persatu player-playernya hilang dari map Erangel. Tersisa Mela seorang diri saja sebagai last man standing dari Face Clan. Tidak terlalu banyak option yang dimiliki oleh Mela karena dia hanya bisa membangun sebuah defensif dengan smoke demi smoke saja. Tapi ternyata Mela justru bukannya dia membangun defensif, dia justru agresif menuju ke lawan-lawannya. Terus memberikan pressure menuju ke arah Vampire, membuat dia juga ketembak tadi dari area sebelah kiri defensifnya. Saat ini beberapa smoke sudah di pop up, setidaknya tercatat ada 5 smoke di area dekat dengan Mela. Ayo Mela, kamu pasti bisa. Lumayan lah, seenggaknya bisa dapetin beberapa player dulu. Tapi sementara kita melihat bagaimana Adik Kluk mendapatkan beberapa player dari Box Gaming. Juga ada yang ngacir tadi, terpantau. Repo Boy kabur, tapi Mela berhasil connect. Satu pelurunya, satu granatnya lebih tepatnya menuju ke arah Nuzi. Bergeser, menuju ke arah 2 tim Indonesia. Ada Boom dan juga BTR. Oh no, satu player Swavel tertangkap di bagian belakang sama. Karena terlambat untuk melakukan rotasi. Dan Boom Esports satu mobil digunakan beramai-ramai untuk mudik. Ya, ini adalah satu pergerakan yang cukup nekat, berbahaya apa yang diambil oleh pemain-pemain Boom. Tapi saat ini memang belum ada yang nembakin mereka sehingga masih bisa terus digunakan kendaraan tersebut. Mereka juga datang dari tempat yang cukup sepi kalau kita lihat Cigel dari arah yang berbeda. Saat ini seperti yang tadi sempat saya katakan, Voin sudah berada di area bukit sehingga mereka akan menghadapi beberapa fight yang sedang akan mereka hadapi. Saat ini adalah melawan tim Back in Time. Face Clan sudah dipulangkan menuju lobby, Mela tidak bisa bertahan. Ya, karena sebagai last man standing dia hanya bisa mengambil satu elimination point saja. Dan Sam9 pun sama, menyusul kepulangan dari Face Clan menuju ke arah lobby. Kita fokus dengan area bagian utara. Ada Back in Time melawan RRQ, mungkin sebentar lagi bakal pecah. Tapi di sini yang sudah mulai pecah terlebih dahulu ada Boom melawan BTR. Ryzen terpantau berada di garda terdepan dengan HP bar yang sudah tidak full lagi, Sanskui. Dan bahkan saat ini smoke demi smoke sedang di pop up, tapi ketahuan posisi dari Ryzen sehingga dia mudah untuk ditumbangkan oleh Hexas. Datang pemain Boom menggunakan satu kendaraannya, itu adalah Razy, merangsak masuk menuju ke pertahanan dari Bigeton Red. Villain satu persatu menjadi korban, bahkan nampaknya seluruhnya sudah dipulangkan menuju lobby. Memang ini bukan hal yang kita inginkan karena 2 tim masih ada Indonesia satu bertemu. Last man standing entah ada di mana. Itu sepertinya Genfos ya kayaknya. Tapi kita bakal lihat juga bagaimana dari Tritouch. Tadi mendeteksi ada pergerakan Bunny Hop dari Voldemort juga. Asal bermain lebih hati-hati dengan sebuah granat sudah mulai dilemparkan ke arah bagian depan. Akankah connect atau enggak? Tapi itu buat delay. Mereka mau membangun sebuah delay. Mereka mau pindah, mereka mau tarik mundur ke arah bagian belakang, Sanskui. Ya, buying time saja yang coba dilakukan oleh pemain-pemain RRQ untuk sementara waktu. Back in Time akan merapat untuk saat ini menuju ke area circle dari arah kiri. Tapi kita melihat ternyata Boom tidak hanya selesai dengan Bigetron, mereka juga ingin melumat tim B yang lain, yaitu Box di area ujung sana. Ada satu pemain Box yang dekat sebenarnya, itu adalah Capon, tapi ada smoke yang tebal membuat Capon gak kelihatan. Justru yang kelihatan adalah Levis. Dan Levis tertembak, Levis terkena tap 1, 2, 3. Yami harus reload terlebih dahulu, tapi low akhirnya berhasil untuk didapatkan dan ternyata itu Zuxi. Walaupun pada akhirnya di steal balik sama Yami karena tadi yang nge-take down adalah Zuxi. Sementara Winnie bakal tarik mundur, dia sadar kalah dari segi kuantitas player, hanya dengan 2 player saja tidak mampu berbuat banyak, tapi granatnya belum connect. Sementara PJFV, Microboy bertemu dengan SLD dan Kwang tadi yang di take down. Kita terus memantau bagaimana Yami juga sempat-sempatnya share healing menuju ke arah rekan-rekan Boom yang lain. Tapi kembali Microboy saat ini mengconfirm eliminationnya menuju ke arah Kwang. Capon hanya bisa mengandalkan proning dan bergeser sedikit demi sedikit menuju ke arah sebelah kiri dari visionnya Yami. Yami terus mencari di manakah posisi pasti dari seorang Capon. Dia bergerak kembali tadi, tapi masih lagi-lagi hanya pengintaian demi pengintaian saja. Belum ada sebuah tabrakan langsung yang ditunjukkan oleh Boom. Yep, karena kalau kita lihat dari positioningnya memang Boom yang lebih dalam. Namun nampaknya berhasil didapatkan satu oleh seorang Razy di end langsung. Last man standing dari box. Terdeteksi and that's it. Rata, pulang. Berarti bersih entry dari bagian selatan. Hanya ada satu player saja yaitu dari BTR terakhir. Dan sementara kita memantau juga Alter Ego bertemu dengan RRQ. Lagi-lagi ini adalah pemandangan yang udah
Nggak asing lagi, tim Indonesia fight dan PJV ada di belakang mereka. Kembali ada sebuah fight melibatkan tim Indonesia. Ada sebuah segitiga yang terbangun antara PJV, Alter Ego dan juga RRQ. Tembakan akan sudah dilakukan oleh PJV tadi menuju ke arah RRQ. Karena RRQ sudah ketahuan di mana posisi pasti pemain-pemainnya. Ada satu smoke yang ngumpul di sana. Sehingga prediksi dari pemain dari PJV pastinya akan coba melakukan inisiasi ke arah smoke tersebut. Yap, kalau kita lihat smoke-nya memang sudah cukup tebal. Dan nampaknya Valdegot. Akankah granat di placing lagi? Karena sudah mulai dimasak menuju ke arah PJV. Ini bukanlah pemandangan yang kita inginkan karena 3 tim Indonesia bertemu. Sementara tim Malaysia dengan tim Vietnam bertemu juga. Berarti Thailand lagi gak sih yang terhindar dari fight-fight? Ya, VPE belum ketahuan di mana posisinya. VPE masih terus menunggu saja bersama dengan Back in Time. Ini berbahaya pastinya. Karena dari tadi mereka tidak terlibat sebuah fight sama sekali. Kita masih mencari di manakah posisi pasti dari Back in Time dan juga Vampire di area circle. Yang ketahuan Yudu, Vampire ada di tengah warna oranye. Lalu Back in Time yang belum kelihatan di mana posisinya. Kayak di utara. Bacon Time Utara itu di kanan, kanan kanan. atas utara, deket sama Voin, deket sama Vampire juga. Mereka agak nyebar gitu dan Valdegot kali ini menyiksa player-player dari PJV. Microboy low health parah. Ini juga deja vu ketika Microboy menjadi last man standing dengan low health dan Mort bakal maju ke arah bagian depan. PJV-nya dipulangkan. 8 eliminations untuk RRQ. Kali ini kita melihat bagaimana mereka berupaya mati-matian untuk nge-clear area sekitarannya. Gimana caranya dari RRQ untuk bisa masuk ke dalam? Apalagi di dalamnya ini Alter Ego Ares. Selesai dengan PJV bukan berarti selesai untuk PR RRQ di tempat ini. Karena memang seperti yang tadi Cijal katakan, masih ada PR selanjutnya. Bahkan PR-nya ini lebih kuat lagi, lebih sulit lagi untuk ditaklukkan. Itu adalah Alter Ego Ares. Karena Alter Ego Ares, kenapa saya bilang sulit ditaklukkan? Mereka punya compound. Berbeda dengan PJV yang tadi pasrah, mereka hanya melakukan proning karena nggak ada compound di sana. Alter Ego Ares, defensifnya lebih kuat. Mereka punya compound sehingga mereka bisa langsung menyambut kedatangan dari tim RRQ. Karena kita tahu bersama, nah ini dia. Inilah yang tadi saya katakan, mereka punya compound sehingga langsung ada tembakan menuju ke arah mobil yang datang. Satu berhasil dimusnahkan dan kali ini hanya tersisa 2 saja. Voldemort berusaha untuk mencari entry untuk bisa masuk menghadapi player-player dari Alter Ego. Tapi apa daya, Voldemort juga low health parah. Baraka langsung ditabrak begitu saja oleh seorang Fnatic. Berarti last man standing dari RRQ entah ada di mana, masih belum terdeteksi juga Alter Ego. Begitu kuat defensif yang mereka bangun, tidak bisa diterabas dengan mudah. RRQ last man standing, Papa Mort ada di bagian belakang dan Voin pun ternyata ikut campur. Alter Ego Rosemary ditumbangkan. Ini bahaya karena Alter Ego hanya tersisa 2 player saja atau 3 player, 2 player ternyata. Dan Potato sudah menunggu di bagian tangga, belum terdeteksi juga. Papa Mort di belakang, ada di belakang pohon, bergerak, berlari, maju ke arah bagian dalam. Belum adanya kontak dan kali ini kontak terjadi di bagian jendela sana. Fnatic siap sedia dengan sebuah senjata. Masih cukup lama digocek Sanskui. Terus berputar-putar nampaknya fight yang terjadi di tempat ini. Dan ini adalah fight yang sebenarnya merugikan kedua belah pihak. Tidak ada yang untung dari fight ini. Siapapun yang menang, mereka akan menang dengan sebuah kerugian karena sudah pulang pemain-pemainnya. Tembakan terus terjadi menuju ke area dalam. Yang menang adalah Alter Ego. Tapi setelah mereka menang, apa yang bisa mereka lakukan? Terlambat untuk melakukan rotasi. Mereka juga tinggal 2 pemain saja. Ya, terjegal. Bisa dibilang ada waktu yang terusak gitu. Waktunya rusak, waktu rotasinya mereka rusak karena harus melakukan fight terlebih dahulu di bagian rumah tersebut. Sementara Geek Slate sebagai last man standing juga sudah terdeteksi, dipulangkan oleh teman-teman yang ada di bagian lebih dalam lagi. Boom, masih bertahan dengan 4 player. Ya. BTR last man standing masih belum terdeteksi. Voin pun sama. Voin nampaknya berhasil untuk mendapatkan zona dari bagian utara. Nah, ini adalah satu hal yang baik untuk Voin, lalu untuk Boom, serta kalau kita lihat untuk Getron karena masih bertahan walaupun tadi berulang kali sudah terkikis lebih jauh lagi. Boom saat ini sudah mengumpulkan 10 elimination. Unstoppable untuk Bumi Sports. Mereka sudah menguasai, mengkontrol zona bagian kirinya dan Vampire pulang. Nice Voin! Voin mulangin Vampire. Dan ini menghentikan langkah poin dari Vampire. Alter Ego masih bertahan dengan 2 playernya. Semoga Alter Ego bisa survive sampai ke late game juga. Tapi Yudo Alliance mengganggu pergerakan dari Voin. Oh no, Voin tertahan. Kenan bisa diselamatin gak ya? Bisa nggak ya? Alpha dekat dengan Kenan sehingga kayaknya ada smoke yang bisa di-pop up terlebih dahulu untuk dia bergeser menuju ke arah Kenan berada di sana untuk melakukan sebuah revive. Tapi terima kasih Voin, setidaknya Derby V yang mereka menangkan secara tidak langsung membantu tim Indonesia yang lain untuk berada di puncak klasemen. Setidaknya kita lihat juga
peluang untuk tim Boom pun terbuka. Karena Vampire udah selesai, Boom mengumpulkan 10 elimination. Masih terus bisa bertambah. Masih bisa mepet, makin mepet harusnya poin dari Boom menuju ke arah Vampire itu sendiri. Kita harapkan hasil yang terbaik untuk di match Erangel kali ini juga. Alterigo, Potato dan Fnatic masih bertahan. Masih berusaha untuk membuka jalur masuk ke arah bagian dalam. Potato mendobrak habis, ditabrak. Tapi Tritouch ketahuan ditabrak juga dan tidak berhasil. Masih ada debus yang bisa dilakukan oleh Beacon Time. Alterigo yang rontok karena Yudo Lions ikut campur juga. Third party is real. Fnatic, apa yang bisa dilakukan sebagai last man standing? Gue rasa Fnatic akan berusaha untuk membiarkan Potato diambil sama Kenny sih. Ya, Genfos ketahuan membuat Bigetron selesai untuk match kali ini, pulang di peringkat ke-6. Nice try pastinya untuk tim-tim Nyantai. Indonesia yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lanjutkan kembali fight yang terjadi. Alpha ketahuan, Alpha tumbang karena kembali back in time. Dan nampaknya ngegas di hari yang terakhir. Wah, ini cukup mengerikan. Kita melihat bagaimana Yudo Alliance juga ngegas. 10 eliminations mereka kantongin. Mereka masih lengkap dengan 4 player. Ini bisa-bisa nanti yang ketemu itu Yudo Alliance melawan si Boom Esports itu sendiri. Bagaimana mereka on fire. Mereka terus mencari siapapun yang kelihatan di depan. Dan kali ini yang kelihatan di depan dari Yudo Alliance adalah pemain-pemain dari Back in Time. Bakal ditabrak, bakal dicari Nine Noise. Sebagai player yang berada di belakang batu. Belum ketahuan juga bakal diberikan beberapa peluru panas. Nine Noise masih cukup keras. Sementara di arah belakang Boom menjadi third party. Baik, apa yang ditunjukkan oleh Boom, juara PMPL Indonesia. Ini akan terus kita lihat sebuah agresivitas dari Boom untuk menumbangkan lawan-lawannya. Back in Time fight terlebih dahulu menghadapi pemain-pemain dari Yudo Lion. Boom bisa menyuntik pemain-pemain tersebut dari arah belakang karena belakangnya Boom udah clear. Belakangnya Boom gak ada siapapun, mereka tinggal fokus ke area depan saja. Benar. Dan Boom terus maksain, terus mendorong lawan-lawannya supaya semakin mepet. Separuh zona. Ya, separuh zona udah mereka kontrol juga dan ada sebuah pawai yang tadi kita pantau ya. Sudah cukup percaya diri dari Boom, bakal langsung maju ke arah bagian depan. Dia screening semua area. Mereka mau membersihkan area ini. Yudo Alliance lagi berusaha untuk melakukan revive. Berhasil revive-nya. Kenny bakal tarik mundur ke arah bagian belakang. Belum ada kontak yang terjadi. Masih berada di belakang Smoke dan juga Puun. Sebuah ledakan, tapi ternyata malah lapar yang connect. Berarti ini membuat dua tim untuk di match kali ini. Boom versus Yudo Alliance. Sebuah harapan masih ada di pihak Boom. Mereka memang ada jarak menuju peringkat yang pertama, tapi kali ini kita melihat jaraknya terus terkikis menuju ke arah Boom. Bahkan Boom sebentar lagi akan merayakan sebuah winner chicken dinner satu yang terakhir kelihatan di sana. Dan Boom akhir semuanya dengan sebuah winner chicken dinner. Stay hungry beast! Nice banget, rampage mereka dapatkan. Ini membuktikan bahwa Boom sudah mulai agresif, ada pola permainan yang diubah.